Halo Aquarius, apa kabar? Semoga kalian semua sehat, bahagia, dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Ketemu lagi di channelku di Tarot Putri Solo. Kita mau reading tentang kabar seseorang yang menyakiti kamu atau mencampakkan diri kamu beberapa waktu yang lalu. Ini adalah general reading dan ini energinya juga bisa vice versa. Kemudian ini hanya fun reading, hanya prediksi. Jadi nggak usah dibawa ke dalam hati banget-banget, nggak usah jadi baper ya. Kalau memang tidak cocok ya berarti ini bukan cerita kamu. Kemudian ini ambil saja berita baiknya, buang berita buruknya ya. Seperti biasa, aku sudah shuffle kartunya untuk teman-teman Aquarius. Kita mau lihat yang pertama, seperti apa energi dia yang telah menyakiti kamu, mencampakkan kamu, meninggalkan kamu beberapa waktu yang lalu ya. Kemudian di sini ada Age of Summer, di sini ada Prince of Spring, lalu ada Strength. Aku melihatnya seseorang ini yang meninggalkan kamu, menyakiti hati kamu, mencampakkan hati kamu, siapapun itu yang mungkin saat ini terpikirkan di hati atau di pikiran kamu ya. Aku melihatnya seseorang ini uh, sedang mengalami masalah dalam mencapai kesuksesannya gitu. Apapun yang dia sedang lakukan saat ini ya, apakah dia sedang mencari pekerjaan, sedang menyelesaikan studinya, atau sedang dalam pekerjaannya, atau sedang dalam usahanya dia. Aku melihatnya dia lagi dapat banyak permasalahan, lagi ada permasalahan yang cukup rumit yang sedang dia hadapi ya, sehingga ada penundaan kesuksesan di dalam dirinya saat ini gitu ya. Kemudian kalau untuk uh, pekerjaannya juga aku melihatnya dia punya tetap untungnya di sini adalah seseorang ini punya semangat yang tinggi untuk maju ya. Jadi dia nggak don-don amat ketika apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi keinginannya untuk bisa segera meraih harapannya itu, misalnya bisa cepat dapat kerjaan atau misalnya dia pengennya tuh dapat untung segini usahanya gitu. Dia itu orangnya cukup kuat, realistis gitu ya, sehingga dia nggak gampang tumbang. Dia saat ini memang sedang mengalami tekanan ya, kalau aku lihat dalam pekerjaan bisnis usahanya ada tekanan, ada stres yang cukup kuat di dalam kehidupannya gitu ya, aku melihatnya. Sehingga ini mempengaruhi kehidupannya sehari-hari gitu. Dengan tekanan, dengan stres permasalahan di situasi pekerjaan yang sedang tidak menentu ini, itu membuat dia murung gitu. Dia kayak nggak punya semangat, seperti itu. Dia jadi kayak uh, apa ya, loyo lah, lemes gitu. Jadi setiap pulang ke rumah gitu ya, dia diem-diem, biasanya tuh dia ceria, dia happy, dia banyak cerita. Ini dia lebih banyak diem gitu, karena beberapa hal yang menjadi tantangan di dalam hidupnya ya. Terus aku lihat kalau dalam cinta yang sedang dia hadapi, dia ini sebenarnya kan orangnya orang yang keinginannya adalah orang yang bisa mempertahankan cintanya sebenarnya ya, cita-citanya dia adalah seperti itu. Aku nggak tahu ada konflik apa dengan diri para Aquarius sehingga hubungan itu berakhir seperti itu ya, tetapi memang di sini aku juga melihat dia masih dalam ada permasalahan juga menghadapi tantangan dalam cintanya dia gitu ya. Jadi di sini memang dia harus cukup kuat menghadapi permasalahan soal cintanya dia ya. Nanti coba kita lihat ada masalah apa dalam cintanya, apakah memang dia ada kesulitan mencari cinta yang baru, apakah memang dia sedang ada konflik di dalam hubungannya itu gitu. Tapi di sini aku melihatnya sepertinya dia ada konflik gitu ya di dalam hubungan percintaannya dia saat ini gitu. Jadi dia udah lagi dalam beban uh, pekerjaan yang cukup rumit, kemudian ditambah dia berkonflik dalam cinta, sehingga dia jadi kayak letih lesu gitu ya kehidupannya, aku melihatnya saat ini gitu. Oke, sekarang kita mau lihat yang selanjutnya ya teman-teman.
apa masalah atau kesulitan secara detail yang sedang dia hadapi di sini? Di sini ada Knight of Wands, kemudian di sini ada Karma, di sini ada Magician, lalu di sini ada Eight of Swords. Knight of Wands, aku melihatnya memang dia sedang kayak kehilangan kontrol ya di dalam dirinya sendiri gitu. Jadi dia kayak, karena permasalahan yang begitu berat yang sedang dia hadapi ini membuat dia mudah marah, terus membuat dia egonya itu udah jadi dominan gitu. Sehingga dia sedang berusaha untuk menyesuaikan dengan kesulitan yang dia hadapi, tapi ya tidak semudah itu gitu ya teman-teman. Dia menyadari dia nggak bisa nih kayak gini terus, tetapi persoalan yang dia hadapi itu juga membuat dia, aduh nggak bisa nih kalau aku disuruh anteng, diem, tenang menghadapi kesulitan ini gitu. Otomatis itu membuat emosinya dia itu muncul gitu. Jadi di sini dia itu kayak aku melihatnya jadi kayak marah-marah, terus kemudian dia jadi kayak overthinking, terus kadang-kadang dia membuat keputusan itu yang impulsif, nggak berpikir panjang seperti itu ya, nanti resikonya apa, misalnya kayak gitu, dia pokoknya yang penting kerjain dulu deh gitu. Nah padahal bisa jadi keputusan itu adalah keputusan yang tidak tepat, seperti itu ya. Kemudian di sini ada karma, karma itu judgment ya. Di sini aku melihatnya dia memang ada permasalahan ya, karma yang dia dapat adalah bisa jadi karena dia menyakiti kamu, karena dia mencampakkan kamu, bisa jadi seseorang ini juga sedang meninggalkan dia, seseorang yang saat ini bersama dia itu sedang menjauh ya, bisa jadi setelah dengan kamu dia memiliki pasangan baru, tapi pasangan baru ini sepertinya sedang menjauh. Bisa jadi memang karena ada persoalan di antara mereka, bisa jadi memang karena ada persoalan pekerjaan dan sebagainya sehingga orang ini tidak mau terlibat, akhirnya dia pergi menjauhi dia. Atau bisa juga karena dia juga kesal ya, karena ketika seseorang itu mengalami masalah, kemudian kekasihnya, pacarnya itu menjadi pelampiasan kemarahannya dia, maka seseorang ini lebih baik menyingkir dulu, pergi dulu gitu. Nah, dengan menjauhnya seseorang ini gitu ya, itu kan menimbulkan keresahan lagi di dalam dirinya dia ya. Dia menjadi tambah nggak tenang, udah pekerjaan sulit, cintanya sulit, terus dia tambah jadi nggak ada support, nggak bisa ngobrol, nggak ada semangat dalam menjalani kehidupannya dia gitu ya. Jadi sepertinya aku melihat dia ada karma gitu, ketika dia menyakiti kamu, sekarang dia seperti sedang tersakiti oleh seseorang gitu, aku melihatnya ya. Dan di sini aku melihatnya juga dia dulu mudah gitu ya membuat suatu keputusan, misalnya ketika berantem sama kamu ya udah kita putus, bubar, dia pergi begitu saja gitu ya. Tetapi di sini dia sedang sulit membuat keputusan itu, keputusan cinta. Ketika dia ditinggalkan ini pun dia nggak berani membuat suatu keputusan itu. Kemudian permasalahan dalam pekerjaannya dia, dalam usahanya dia pun dia sulit gitu membuat keputusan yang terbaik. Ibaratnya jadi usahanya itu semakin blunder gitu, semakin ruwet gitu ya. Dia membuat keputusan yang ini kecil-kecil salah, ini salah, dia nggak berani membuat satu keputusan yang besar gitu, yang berisiko, misalnya apa ya gitu, yang harus ya udahlah ini memang harus tutup, misalnya kayak gitu. Memang sih dia sedang mengupayakan gitu ya untuk menyelesaikan masalahnya, tetapi di sini dia seperti kehilangan ketegasannya, seperti kehilangan kemampuan berpikir gitu. Ya karena ya bisa jadi karena dia terombang-ambing dengan cinta. Karena apa? Kadang-kadang cinta itu memiliki kekuatan tersendiri ya. Ketika kita memiliki masalah, kemudian hubungan cinta itu sedang rusak ya, semuanya itu kayak blank gitu, di pikiran tuh blank gitu. Jadi membuat keputusan pun dia juga kayak asal-asalan gitu. Dia nggak bisa membuat keputusan yang tepat, istilahnya gitu ya. Kemudian di sini ada Eight of Swords. Dia bener-bener aku ngeliat dia terjebak di sini ya, nggak tahu harus melakukan apa. Dia jadi kayak orang apa ya, bodoh gitu loh, pinter tapi jadi bingung gitu. Yaitu tadi yang aku bilang, ketika seseorang ini punya masalah,
terus ditimpa lagi dengan masalah hubungan, masalah cinta, itu akan benar-benar bikin blank pikiran, akan bingung dia, jalannya itu kemana, padahal sebenarnya dia ada jalan, tetapi dia merasa kayak ke kanan salah, ke kiri salah, ke belakang salah, ke depan salah, seperti itu ya. Jadi dia lagi di dalam situasi yang sulit, aku melihatnya. Dan ini aku melihatnya lebih ya, dia apa yang dia tanam itu yang sedang dia tuai saat ini dengan kamu Aquarius gitu ya. Karena bisa jadi kamu dulu sudah membantu dia, menguatkan dia seperti itu ya. Aku tidak tahu di sini ada permasalahan apa di antara kalian ya. Tapi dia yang meninggalkan kamu begitu saja, mencampakkan kamu, menyakiti kamu gitu ya. Saat ini dia sedang dalam kesulitan yang agak cukup berat ya, sehingga dia agak susah untuk keluar dari permasalahan ini. Dibutuhkan suatu kepercayaan diri, dibutuhkan suatu kekuatan mental untuk dia bisa keluar dari masalah ini gitu ya. Oke, sekarang kita mau lihat apa lagi yang bisa kita baca untuk kamu ya Aquarius. Sikapnya aku mau lihat nih ya, sikapnya dia kepada kamu, kemudian apa yang akan dilakukannya pada Aquarius, kemudian apakah dia akan terhubung kembali dengan Aquarius ya. Di sini ada Nine of Wands, kemudian di sini ada Edge of Wands, sorry teman-teman. Ini ada Edge of Wands, kemudian di sini ada Six of Swords, lalu di sini ada The Chariot. Aquarius, kalau aku melihat sikapnya dia pada kamu ya, dia masih memiliki perasaan ke kamu itu, dia sulit lupakan aku melihatnya ya. Dia sulit melepaskan bayang-bayang kamu, apalagi ketika di masa sekarang dia kesulitan, di masa sekarang dia ditinggalkan seseorang, dia itu masih tetap mengingat kamu ya. Sepertinya aku melihatnya bisa jadi dia akan menghubungi kamu dengan tiba-tiba, entah kapan dia akan tiba-tiba menghubungi kamu. Paling enggak mungkin dia pengen ngobrol aja dulu, narik perhatian kamu dulu aja, mungkin hai, kamu balas nggak ya, apa kabar, kamu balas nggak ya, seperti itu. Kenapa? Karena dia butuh support, karena dia butuh dukungan, dia merasa kamu akan mampu memberikan dukungan kepada dia gitu. Karena seseorang ini yang sudah meninggalkan dia, maka dia mengingat kamu yang pernah mencintai dia gitu ya. Kemudian aku melihatnya juga dia berharap memang kamu dapat membantu dia bisa keluar dari masalah ini. Dia berharap kamu bisa memberikan saran-saran, kemudian dia bisa memberikan sedikit support ya untuk membesarkan, menenangkan dia, memberikan semangat seperti itu ya. Atau mungkin dia berharap kamu bisa membantu dia lebih jauh, apapun itu. Mungkin bisa jadi dia berharap keuangan, kamu bisa membantu secara keuangan, secara materi ya. Bisa jadi juga dia akan datang kepada kamu Aquarius dengan membawa hadiah gitu ya. Maksudnya itu ya sebagai tanda hubungan baik lagi gitu, memperbaiki hubungan gitu. Bisa jadi dia akan datang dengan sebuah bunga di tangannya, bisa jadi dia akan membawakan kamu makanan yang kamu suka, misalnya kayak gitu ya. Maksudnya ini hadiah tuh bukan sesuatu yang sampai gimana gitu ya. Untuk menarik perhatian kamu, untuk sebagai tanda maafnya dia, sebagai tanda bahwa dia masih ingat kamu gitu. Tetapi ya bisa jadi ini adalah karena dia membutuhkan support kamu gitu, aku melihatnya Aquarius ya. Ada sih aku lihatnya di sini, kemungkinannya dia ingin terhubung lagi dengan kamu. Dia saat ini, aku melihatnya gini, dia akan datang ke kamu Aquarius dengan melihat respon kamu, reaksi kamu dengan kedatangannya dia seperti apa. Ketika kamu membuka diri, ketika kamu memberi harapan, maka dia akan meninggalkan pacarnya dan dia akan kembali kepada kamu Aquarius. Itu aku melihatnya begitu ya. Dan ini adalah kembali kepada kamu Aquarius ya. Kalau apakah memang kamu masih mencintainya, apakah memang kamu masih ingin terhubung kembali dengan seseorang ini gitu ya. Tapi aku melihatnya di sini dia akan datang kepada kamu dengan cara yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab gitu. Ya mungkin dengan cara bahwa misalnya dia akan menawarkan kamu
eee, menjemput kamu, menawarkan kamu antar pulang gitu, terus kemudian dia akan meminta pendapat kamu. Dia benar-benar di sini aku melihatnya dia belajar dari apa kegagalan yang telah lalu dengan Aquarius, sehingga setelah dia tahu maka dia akan praktekkan itu ketika bertemu dengan kamu. Gitu Aquarius ya. Jadi seseorang ini kembali ibaratnya ya ada modusnya, ada keinginannya gitu. Ya itu balik lagi kepada kamu gitu ya Aquarius. Ketika dia menghubungi kamu ya kamu waspada. Kalau kamu masih ingin kembali ya nggak apa-apa, tapi kalau memang hati kamu sudah tidak ingin, ya kamu harus mempersiapkan apa yang akan kamu katakan kepada dia. Kemudian di sini pencerahan untuk kamu Aquarius secara pribadi, tell the truth. Nah kan bener kan, katakan sejujurnya apapun yang kamu memang ingin katakan kepada dia. Kalau memang kamu merasa kamu dimanfaatkan atau memang kamu sudah tidak mencintai dia lagi, ya katakan yang sebenarnya. Apapun yang ingin kamu katakan tentang hubungan kamu yang sebenarnya sudah berakhir itu, gitu ya. Uh, karena kamu juga harus, ketika dia datang lagi itu kan otomatis kamu mengingat lagi luka kamu, gitu kan. Nah, di sini kan kamu harus menghadapi kenyataan tersebut, perasaan yang sebenarnya kamu sudah pengen tutup, kamu pengen menyembuhkannya, pengen melanjutkan hidup lagi lebih positif, bisa jadi kamu juga sudah pelan-pelan melupakannya, ini kamu jadi teringat lagi, terus kemudian kamu jadi uh, sedih, tapi kalau memang kamu masih ada cinta antara sedih dan cinta, sedih dan gembira, misalnya kayak gitu ya. Kembali lagi kepada diri kamu ya, katakan yang sebenarnya apa yang ingin kamu katakan, apakah kamu mau kembali ataukah tidak. Oke, kita mau lihat 9 zodiak seseorang di masa lalu ini yang akan datang kepada kamu lagi ya. Di sini ada Virgo, ada Cancer, ada Scorpio, ada Sagittarius, ada Gemini, ada Leo, ada Aquarius, ada Taurus, dan satu lagi ada Aries. Oke Aquarius, ini saja yang aku punya untuk kamu. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sehat selalu Aquarius. Kita ketemu lagi di readingan selanjutnya. Terima kasih. Salam.